inflamasinya apa? Ya, inflamasi itu kalor, dolor, ya, fungsi lesa. Kadang-kadang terjadi apa namanya gangguan fungsional yaitu kontraktur di daerah tendon yang mengalami inflamasi tersebut. Ya, biasanya pada yang paling sering pada pergelangan tangan dan kaki. Sekarang membran membran sinovial itu apa sih? Yang tahu siapa? Lapisan ya. Jadi yang lapisan yang membungkus ya, ya tendonnya itu kan di antara lapisannya sama tendonnya itu kan ada ya cairan yang disebut ya cairan sendi itu. Ya, ini per anatominya ya. Kalau per, per anatomi yang telapak tangan ya. Jadi yang paling sering terjadi itu di daerah plantar manus. Ya, bisa di gigi dua atau di eh, di gigi satu. Kenapa? Kalau terjadi paling banyak pada di gigi dua dan gigi satu, karena yang bekerjanya yang paling sering. Ini beranatomi lagi, ya. Jadi peradangan pada tendon yang disertai dengan peradangan pada selubung, ya, pelindung sekeliling tendon, secara umum merupakan jaringan fibrosa yang kuat menghubungkan tendon dengan tulang, ya sesuai dengan yang gambar sebelumnya itu. Jadi bisa menimbulkan kelainan the quercetin tendinitis ya, volar flexor tendinitis ya, gonococcal tendinitis dan duh, bentar ya, dan non gonococcal tendinitis. Ya, semua ini tergantung dari penyebab infeksinya. Nah, biasanya kalau ya klinis dia ada inflamasi, ada benjolan. Ya, saat difleksi ekstensikan bisa nyeri. Dan sifat nyerinya tuh ya menjalar ya sampai ke lengan atas. Tendinosidovitis meningkat pada pasien dengan RA ya, rheumatoid arthritis, diabetes dan insidennya paling sering pada wanita dibandingkan pria. Insiden stenosing tendinosivitis sekitar 1,7 sampai 2,6% dari kasus yang ada. Ya, 6 wanita lebih banyak ya penyebabnya karena diabetes dan RA. Pada Indonesia sendiri itu belum ada data. Ya, nah kalau belum ada data ini bisa eh, dibuat untuk bahan skripsi. Ya, pasien yang mengalami tendinitis non infeksi dapat berkembang menjadi 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 tendinitis sehingga memerlukan tindakan pembedahan. Epidemiologinya ya paling sering ya yang saya ulangi tadi pada pergelangan tangan. Sekitar 65 sampai 95% pada pasien RA mengalami tendosinus tendosinovitis dan sepertiganya dari kasus-kasus yang diabetes. Apa gejalanya? Rasa nyeri, bengkak, ya, kesakitan, ya. Nyerinya tuh sifatnya yang menjalar, ya. Kulitnya terasa panas kadang-kadang ya karena timbul proses inflamasi di sekitarnya karena ada peradangan di tendonnya. Frekuensinya gimana? Ya, ini data yang kita ambil dari jurnal itu kebetulan dari Amerika ya.
ya supra, supraspinatus tendinopati ya dari 30 pasien itu sekitar 50%. Ya, kemudian lateral epikondilitis ya dari 13 pasien sekitar 21,7%, medial epikondilitis ya ada 4 pasien ya, the queer tendinositis ada 9 pasien, the trigger finger dan apa namanya total dari keseluruhannya itu yang sampelnya 60 pasien. Ya, ini datanya ya paling sering pada eh, usia-usia yang produktif ya 40 sampai 50 tahunan. Ini yang eh, jari yang paling sering ya MCP 2, MC3. Etiologinya ya paling sering karena luka tusuk. Misalnya apa namanya tertusuk jarum hanya pada saat nanti skill apa namanya skill hematologi ada pengambilan eh, darah, hati-hati bermain dengan jarum. Ya, kalau jarumnya terkontaminasi, ya, infeksi, tertusuk pada telapak tangan, ya, ada risiko terjadi penyakit tersebut. Ya, jadi hati-hati. Laserasi, ya, luka lecet pada tangan. Ya, akibatnya apa kalau adanya luka tusuk atau laserasi menyebabkan menjadi tempat pintu masuknya bakteri, ya terutama Staphylococcus aureus ya yang menyerang pada sarung tendonnya, pada sheath tendonnya. Masuknya bakteri pada luka tusuk ya atau insisi menyebabkan edema di sekitarnya. Kalau sudah edema terjadi hipertrofi pada sarung sinovial dan peningkatan jarum produksi, ya. Akibatnya apa? Sarung sinovial itu menjadi inflamasi, teregang ya karena ada tekanan push di bawahnya nih maksudnya ya. Kemudian karena ada tekanan sehingga menyebabkan posisinya itu semi fleksi ya. Karena darahnya banyak ya. Kalau dibiarkan akibatnya apa? Blood flow ke tendon menurun, akhirnya hipoksia terjadi nekrosis kalau di, dibiarkan. Nah ini ya semi fleksi. Kenapa kira-kira eh, posisinya dia semi fleksi? Kok ndak kok ndak bisa ya, ya lurus gini? Kenapa? Mungkin ada yang tahu? Hmm. Karena dia mencari posisi yang nyaman. Ya, karena kalau jarinya diluruskan akan terasa nyeri. Ya, sarung sinovial yang inflamasi menyebabkan teregang karena tekanan push di bawahnya sehingga posisinya semi fleksi. Ya, karena ya caranya banyak. Ya, timbul hipertrofi. Ya, karena nih ya, caranya banyak hipertrofi dia akan menjepit ya tendonnya.
Apa gejala klinisnya? Pembengkakan lokal, ya. Konsistensinya biasanya lunak, sangat nyeri, ya. Gerakan ekstrim pasif, ya. Dapat didiagnosis dengan Canaveral Forsyth syndrome, ya. Adanya inflamasi, ya. BBC-nya meningkat, LD-nya meningkat, sama uh, passive extension, ya. Jadi kalau kamu kan di ujung jarinya ini dia akan terasa nyeri. Ya, ini jari-jari yang membengkak, jari-jari pada posisi fleksi, perlunakan di sepanjang tendon, ya terasa nyeri di ekstensi, ya, ya jari yang pasif, ya. Yang jari kedua yang paling sering, ya. Yang ketiga itu kasusnya ada tapi nggak sebanyak jari kedua. Klasifikasinya, ya ada empat: the the Quervain tendinocephalitis, ya, volar flexor tendinocephalitis, ya, gonococcal tendinocephalitis, ya, non gonococcal tendinocephalitis. Sedangkan the Quervain tendinocephalitis sendiri itu adalah peradangan sarung tendon, ya, otot atau membran sendi di ruang tendon dan bursa otot. Nama lainnya adalah stenosis tendinocephalitis. Sedangkan tendovaginitis kronik, ya, adalah penyempitan sarung tendon dan penebalan pada tendon. Kalau tendovaginitis kronis, sarung tendon muskus adductor pollicis longusnya, ya, MAPL, ya, disingkatnya, musculus adductor pollicis longus, dan tendon musculus extensor pollicis brevis setinggi radius ulna. Nah, ini, ya, terjadi inflamasi, ya, pada jari pertama dan jari kelima. Gejalanya pasti nyeri, datang ke tempat Anda pasti nyeri. Ya. Jadi kalau, "Dok, saya ada nyeri di pergelangan tangan." Nanti kamu periksa. Jangan-jangan tendinitis. Ya, tinggal analisisnya mengarah apakah pernah ketusuk benda tajam, sejak kapan, apakah sudah dirawat luka, nah itu ditanyain. Nyeri terutama pada gerakan kedua otot, ya, menggerakkan ibu jari. Kadang dapat diraba atau dilihat penebalan pada sarung tendon pada proximal processus styloideus radius. Gerakan ekstensi aktif menimbulkan nyeri yang terus-menerus, ya, bengkak, dan dapat diraba gravitasi, sedangkan gerakan pasifnya tidak. Jadi tekan atau tes Finkelstein biasanya positif, ya. Jadi pergerakan memegang HP itu juga bisa menimbulkan hirsutisme, ya, karena terlalu tegang, terlalu banyak gerak sehingga bisa terjadi nyeri. Umumnya pada pasien yang memiliki sejarah, ya, gerakan repetitif, ya, jepitan pada ibu jari dan jari seperti gambar yang tadi, ya, memegang handphone, ya, menjepit mau mau selfie, ya, disitulah kenapa yang cewek itu lebih banyak, ya, dibandingkan yang pria. Sakit di aspek radial pergelangan tangan memburuk dengan kegiatan dan istirahat yang lebih baik. Biasanya nyerinya, sakitnya bertahap, ya, makin lama makin berat. Kalau nggak segera ditangani, nanti tambah berat, akhirnya eh, diobatinya harus dilakukan secara, ya, ya, pembedahan. Umumnya, ya, rema akut,
Plan fisiknya tadi udah jelas ya, karena rasa nyeri aspek radial di pergelangan tangan ya diperiksa, ya dilihat tipe tipe nyerinya bagaimana, menjalar apa menetap, berkurang pada saat apa, bertambah pada saat apa harus diperiksa, ditanyakan. Sakit pasif terjadi dengan berbagai gerakan yang praktis. Wilkenstein tesnya positif, terjadi penebalan kompartemen, ya, kompartemen satu di daerah atas prosesus steroideus radius, ya, sehingga sensitif dan mudah nyeri. Biasanya tampak adanya massa fusiform. Nah ini ya, terus diperiksa, disuruh menggenggam ya, terus kemudian digerakkan ke bawah, ya pergelangan tangannya, apakah adanya yang nyeri enggak? Ya, pain ya, nyeri pada eh, eh, terlokalisir ya antara extensor compartment ya, first extensor compartment dan the CMC joint of the thumb ya, dilihat di sininya pada jari pertama. Adanya luka, kemudian menurunnya eh, range of moment of motionnya ya, jari, terus kemudian adanya weakness of grip ya, jadi eh, berkurangnya pada saat dia dia menggenggam. Pada penunjangnya foto ronsen ya, foto ronsen itu bukan untuk mencari apa tendinosivitisnya, nggak bisa, tapi untuk menyingkirkan kausa lain ya, apakah ada fraktur apa enggak ya, jadi pernah dilihat. Jadi saya pernah apa namanya mendapatkan pasien ya, ya datang ke bedah waktu itu, ya, ya keluhan pada jari kedua, akunya sih ya, ya riwayat trauma ya enggak ada. Terus kemudian saya fotokan, ternyata ada dislokasi pada falang proksimal dan distalnya, dan di situ menyebabkan menyebabkan tendinitis. Ya akhirnya saya konsultan ke sejawat ortopedi. Penatasannya gimana? Hindari gerakan repetitif. Ya, yang berulang-ulang. Mobilisasi ya, imobilisasi ya, pergerakan ibu jari dengan thumb spica. Jadi di spalek ya, si jempolnya tuh diistirahatkan. Pemberian obat NSAID atau injeksi lidokain dan steroid intratendensit. Ya kalau kalau nyerinya sudah apa namanya hebat. Nah nih thumb spica ya. Jadi di biar jarinya enggak banyak gerak ya. Jadi kalau kalian sudah ada gejala eh, kesemutan ya, nyeri yang timbul terutama di di jari ke satu atau jempol ya, diistirahatkan, beli beli brace yang seperti ini ya, sambil minum NSAID, soalnya kalau nggak ditangani nanti tambah berat nanti.
Misalnya ya ya terapi definitif dengan eksisi, ya dasar hubungannya dengan sendi harus turut dikeluarkan menjaga kekambuhan, ya ini merupakan operasi bersih. Kalau operasi bersih harus dilakukan di kamar operasi, ya yang steril, jadi biar tidak terjadi apa kambuhan. Volar flexor dan supitis, ya juga disebut jari pelato atau jari picu atau trigger finger. Keluhan yang tersering pada pasien itu wanita, ya yang lebih banyak. Jarinya terkunci dalam posisi fleksi dan perlu dilakukan pasif ekstensi untuk meluruskan. Nah, karena ada timbulnya inflamasi pada ya tendonnya, ya sehingga si tendonnya nih apa si jarinya ini terkunci seperti pelato. Patofisiologinya terjadi disproporsi ya tendon flexor pada retinaculum pullae, ya retina pullae menyebabkan hipertrofi yang luas, ya seperti gambar yang tadi. Kalau diperiksa mikroskop terjadi degenerasi, ya kista, infiltrasi sel limfosit dan sel plasma, kolagen dan kondrosit. Etiologinya karena gerakan yang terlalu sering, kegemukan, asam urat, kolesterol, hipertensi, dan penyakit-penyakit artritis, ya, dan diabetes. Nah ini ya, karena terjadi inflamasi, ya, karena sering bergesekan, sehingga apa eh sheath-nya dari ya pule ini hipertrofi. Ya, dia kalau udah pas ekstensi maksimal terkunci, ya harus dibantu diriliskan, ya. Jadi di, dibantu untuk diluruskan. Kalau enggak dia untuk pergerakan sendiri enggak bisa dia. Grade satu ya klasifikasinya ada grade satu 2 3 4 ya. Kalau grade satu pre-trigger finger ya, lipat jari terkunci namun nyerinya tidak ada ya di atas pule. Kedua aktif ya, penguncinya ada, harus ada ekstensi aktif ya dibantu tadi. Grade 3 pasif, penguncian perlu ekstensi yang pasif, dengan grade 4 terjadinya kontraktur. Penataksanaannya itu yaitu pemakaian splinting, jadi difiksasi ya, difiksasi dengan gips ya. Terus injeksi kortikosteroid, pembedahan dilakukan dengan insisi flexor sheath di bagian proksimal dari ya pulenya. Nah ini ya gambar-gambar tempat-tempat yang diinsisi ya. Jadi di desain dulu ya biar saat insisinya pas. Sedangkan akut flexor flexor tendinitis ya kondisi ketidaknormalan tendon flexor di tangan. Ya biasanya terjadinya akut karena infeksi
bisa juga karena radang kronis. Yang paling sering ya yaitu tertusuk ya, seperti tadi yang di atas yang jelaskan. Ya, luka gigitan, mungkin digigit kucing, anjing ya, nggak tahu. Atau per hematogen, ya bisa juga karena maksudnya Mycobacterium TB, miselius ya, misalnya Pseudomonas aeruginosa, atau penetrating trauma, ya, sehingga menyebabkan infeksi dan penyebaran ke palmar dan bris. Terjadinya flexor tenosynovitis ya, pertama tahap inflamasi, dimulai dari luka ya, kemudian rilis kemotaktif dan zat-zat vasoaktif sehingga timbul inflamasi, rasa nyeri, bengkak ya, sehingga timbul eritema dan demam. Tapi ini dapat terjadi antara 48 jam dari 2 bulan ya, kecuali terjadi uh, overuse atau kecelakaan yang lebih lanjut. Tahap proliferatif ya, tahap ini berlangsung hingga 2 bulan. Produksi kolagen dan zat-zat lainnya ya, tendon rentan kecelakaan. Tahap pematangan, tahap ini berlangsung hingga 12 minggu. Hindari kegiatan yang dapat mengganggu proses penyembuhan. Nah, ini pada ya gambar yang sebelumnya ya sama ada ya palmar nih ditandai dengan 4 tanda kanavel ya, jari fleksi, bengkak fusiform ya, nyeri dan sakit secara pasif pada tendon. Nah ini ya, suppurative flexor tendinitis kenapa sign. Pemeriksaan lab ya, biasanya leukositnya naik ya. Kemudian absen darah tepinya ya bergeser ke arah kiri dan LD-nya memanjang. Pada pemeriksaan histo PA ya, tanda didapatkan tanda radang akut dan kronis ya, dilakukan kultur mikrobiologi ya, dilihat perinya apa, sensitivitas antibiotiknya apa. Bentar ya, baterainya habis. Dan penilaian fotonya bisa ronsen atau MRI. Penata laksanaannya ya, pemberian antibiotik ya, cefazolin, clindamycin, ampicillin, sulbactam ya, splitting pada safe position, elevasi segera setelah infeksinya terkontrol, rehabilitasi ya, ke fisioterapi, dipanasi, terus di diatermi biar keluhannya berkurang. Ya ini menurut eh, Mikon ya, penanganan berdasarkan klasifikasi berikut ya. Kalau grade 1 ada yang cairan ya diirigasi ya, dicuci dengan kateter. Kalau grade 2 dengan perulen apa, cairan perulen ya seperti pus, ada minimal invasif di drainase, kemudian interwelling catheter irrigation, jadi di diirigasi secara ya terus menerus.
Sedangkan gonokokal tenosynovitis ya radang yang paling sering ya mempengaruhi remaja dan dewasa muda yang paling sering terjadi pada wanita kehamilan atau sesudah menstruasi. Intervalnya karena hubungan seks bebas ya. Gejalanya bisa pada hari pertama dan sampai beberapa minggu kemudian. Gejala sistemiknya ya penil atau vagina discharge ya biasanya tidak ada, tapi ada demam, menggigil, rasa tidak enak dan poliartalgia umumnya, nyeri pada persendian pada umumnya. Gejala lokalnya biasa ruang yang terkena pada tangan adalah dorsum dari pergelangan tangan, tangan dan bisa juga kaki. Ya, nah seperti ini gambarnya. Terus pada warna fisik ya, dapatkan eritema, nyeri yang hilang timbul pada rabaan, nyeri pada gerakan yang pasif, demam bisa juga terjadi, infeksi kulit ya, 2/3 infeksi gonokokal, jadi makula hemoragik atau papul pada distal kaki. Nah ini ya, adanya makula merah-merah ya pada kaki dan tangan. Pengobatannya yaitu hindari pergerakan yang berlebihan pada jari pertama dan pergelangan tangan, ya seperti membuka botol, ya, ya selain mengetik komputer, menjahit, menggunting, merajut, ya, mengistirahatkan ibu jari dengan pemasangan tamspika, medikamentosa, minuman apa, meminum obat-obatan anti inflamasi non steroid, NSAID, bahkan diinjeksi lidokain kortikosteroid, ya, untuk mengurangi rasa tidak nyamannya. Atau kalau dengan pengobatan gagal harus dipikirkan tindakan operasi. Ya, dibuka tendon yang menjerat ini dirilis, dibebaskan. Komplikasinya apa? Bisa cacat kronis atau kurangnya berbagai gerakan. Luka operasi dapat menyebabkan komplikasi infeksi merupakan lanjutan dari pyogenic flexor tenosynovitis atau cedera otot, jaringan lunak sukar mengering, ya, kebekuan jaringan lunak sering terdapat pada pasien dengan infeksi kronis atau diabetes. Dan ini ya yang pergerakan ya salah satu tenosynovitis suppurativa yaitu the core tenosynovitis menggenggam ya ibu jarinya digenggam ya dilihat ada nyeri nggak di pergelangan tangan ya. Terus kemudian setelah digenggam ya ditekuk ke depan ya. Nah, itu ke depan. Apakah ada nyeri apa enggak? Ya, oke. Terima kasih. Kuliah hari ini ada yang ditanyakan? Untuk absensinya tuh online semua ya. Nggak Saya apa-apa ya dokter.